Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon bertanya tentang bangsa Ya'juj Ma'juj. Ada beberapa ustadz mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu keberadaan mereka dekat dengan Cina. Ada yang mengatakan dekat dengan Rusia. Ada yang mengatakan dekat dengan Turki. Bahkan ada yang mengatakan dekat dengan Indonesia. Apakah benar bahwa bangsa Ya'juj Ma'juj itu keberadaannya dekat dengan bangsa Indonesia? Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita jawab dan kita jelaskan tentang Ya'juj wa Ma'juj, mari kita ingat kembali tentang firman Allah SWT di dalam surat Al-Kahfi mulai dari ayat yang ke-83 hingga ayat yang ke-97. Allah SWT telah mengkabarkan tentang kisah perjalanan seorang raja agung, seorang raja besar hamba Allah yang soleh beserta pasukannya. Seorang hamba Allah yang soleh yang bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain ini dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83 hingga ke-97. Kemudian pembahasan ayat-ayat tersebut kita bagi menjadi 3 bagian ya, agar lebih mudah dipahami. Yang pertama kita akan membahas di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83 hingga ke-88. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Wa yas'aluna, dan bertanya oleh mereka. Mereka siapa ini? Menurut para ulama ahli tafsir, mereka ini adalah Yahudi. Orang-orang Yahudi bertanyakah kepadamu wahai Muhammad 'anil qarnaini, tentang Dzulqarnain. Siapa itu Dzulqarnain dan bagaimana sepak terjangnya? Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, sa'atlu, akan membacakan oleh aku, kata Rasulullah, alaikum kepada kalian minhu dari kisahnya Dzulqarnain, dzikra, pada suatu pengingat atau kabar berita. Kemudian siapakah Dzulqarnain? Nah, ini juga para ulama berbeda pendapat. Siapa sebenarnya Dzulqarnain yang dimaksudkan? Kalau menurut tafsir Jalalain, yaitu Al-Iskandar namanya, Iskandar. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya adalah Iskandar Agung. Ada yang mengatakan dia adalah Alexander III dari Yunani kuno, yaitu yang hidup pada tahun 336 sebelum Masehi hingga tahun 323 sebelum Masehi. Kalau yang dimaksud adalah Alexander III dari Yunani ini yang sangat jauh sekali. Karena Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah hamba Allah yang soleh, yang beriman kepada Allah SWT, yang diperintahkan untuk dakwah menyebarkan agama tauhid. Jadi jauh sekali kalau yang dimaksudkan adalah Alexander III dari Yunani kuno. Kami mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Dzulqarnain yang dimaksudkan di sini adalah seorang hamba Allah yang soleh dari kerabatnya Fir'aun yang beriman kepada Nabiullah Musa. Jadi ada kerabat Fir'aun yang namanya Dzulqarnain yang beriman kepada Nabiullah Musa. Sedangkan Nabiullah Musa ada yang mengatakan beliau kurang lebih hidup pada tahun 1500-an, 1527 sebelum Masehi sampai 1407 Masehi. Jadi jauh sekali kalau dibandingkan dengan zamannya Alexander III dari Yunani kuno. Jadi ini masih tahun 1500-an sebelum Masehi, ya, sebelum Masehi. Yaitu pada masa Fir'aun, yang setelah Fir'aun ini wafat dengan bala tentaranya, yaitu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, maka kekuasaan Fir'aun, dinasti Fir'aun ini dipegang oleh Dzulqarnain. Lah, Dzulqarnain setelah Nabiullah Musa alaihissalam wafat, kemudian Dzulqarnain diberikan perintah oleh Allah untuk menyebarkan agama tauhid, menyebar ke seluruh dunia. Mulai dari negerinya, kemudian beliaunya diperintahkan untuk menuju ke arah barat
hingga maghrib syamsi, ya, sampai kepada tempat terbenamnya matahari. Kita lanjutkan ayatnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, makkanna, telah menempatkan oleh kami, lahu, padanya dia Dzulqarnain, fil ardi, di muka bumi. Wa ataina, dan telah memberikan oleh kami hu, kepada dia Dzulqarnain, min kulli syai'in, dari setiap sesuatu, sababan, pada jalannya. Fa'atsba'a, lalu mengikuti oleh dia Dzulqarnain sababan pada jalannya. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Hatta idza balagha, sehingga apabila telah sampai oleh dia Dzulqarnain maghrib asy-syamsi, pada tempat terbenamnya matahari. Lah ini kan yang pertama ini jelas. Fa'atsba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi. Arahnya jelas, yaitu dari Mesir menuju ke arah barat. Karena perjalanan beliau adalah dari Mesir. Ini tidak terbang, ya, tidak terbang sebagaimana yang dibayangkan oleh anak-anak bahwa Dzulqarnain itu terbang naik awan, bukan. Dzulqarnain itu naik perahu berlayar dari Mesir menyusuri laut Mediterania. Mediterania atau laut tengah, yaitu laut yang berada di tengah antara benua Afrika dengan benua Eropa. Kemudian dari laut Mediterania menuju ke arah barat hingga balagha maghrib asy-syamsi, sampai kepada tempat terbenamnya matahari. Kemudian mendapati oleh Dzulqarnain bahwa matahari itu taghrubu fi aini hami'atin. Taghrubu, yaitu terbenam. Fi ainin, di dalam suatu sumber mata air, hami'atin, yang bercampur tanah lumpur hitam. Wa wajada 'indaha qauma, dan telah mendapati oleh Dzulqarnain indaha, di sisinya tempat terbenamnya matahari itu, qauman, pada suatu kaum. Jadi ini jangan dibayangkan bahwa matahari itu terbenam, ya, karena matahari itu lebih besar daripada bumi. Ini hanya saja pandangan kita, fi ainin. Bisa juga para ulama mengatakan bahwa ainin ini adalah mata. Memang mata kita seolah-olah matahari itu terbit. Ingat bahwa matahari itu lebih besar daripada bumi, nggak mungkin tenggelam. Kemudian karena Dzulqarnain di situ mendapati suatu kaum, qulna, berfirman oleh kami, kata Allah, ya Dzulqarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Dzulqarnain, ada kalanya an tu'adzib, sekiranya menyiksa oleh engkau, wa imma an tattakhidha, dan ada kalanya sekiranya menjadikan oleh engkau, fihim, di dalam tengah-tengah mereka, husnan, pada suatu kebaikan. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibu 'adzaban nukra. Qala, berkata oleh dia Dzulqarnain, amma man zalama, adapun pada orang yang telah berbuat zalim oleh dia, fasawfa nu'adzibuhu, maka akan menyiksa oleh kami, kata Dzulqarnain, pada dia, thumma yuraddu ila rabbi, kemudian dikembalikan terhadap dia, ila rabbi, kepada Tuhannya, fayu'adzibuhu, lalu akan menyiksa oleh dia Tuhannya, kepada dia, adzaban, dengan suatu siksaan, nukran, yang diingkari atau yang tidak diinginkan. Wa amma man amana wa amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Wa amma man amana, dan adapun pada orang amanah yang telah beriman oleh dia, wa amila, dan telah beramal oleh dia, shalihan, pada suatu amal yang soleh, falahu, maka yaitu tetap baginya dia, jazaan, sebagai balasan, al-husna, bermula kebaikan. Wa sanaqulu, dan akan berkata oleh kami, kata Dzulqarnain, lahu, kepada dia, min amrina, dari urusan kami, yusron, pada suatu kemudahan. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83 hingga ke-88. Jelas arahnya perjalanannya Dzulqarnain, arah perjalanannya dari Mesir menuju ke barat, melewati atau melalui jalur laut Mediterania, kemudian sampai kepada tempat terbenamnya matahari. Jelas arahnya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-89 hingga ke-91. Tsumma atba'a sababa, kemudian mengikuti oleh dia Dzulqarnain sababa, pada jalannya.
حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Hatta idza balagha, sehingga apabila telah sampai oleh dia Dzulqarnain matli'a syamsi, pada tempat terbitnya matahari. Berarti ini menuju ke arah timur, kan matli'a syamsi, enggak mungkin ke barat lagi. Hatta idza balagha, sehingga apabila telah sampai oleh dia Dzulqarnain matli'a syamsi, pada tempat terbitnya matahari. Wajada, mendapati oleh dia Dzulqarnain ha, pada matahari, tatlu'u, yaitu terbit oleh dia matahari, ala qaumin, atas suatu kaum, lam naj'al, yang tidak menjadikan oleh kami, kata Allah, lahum, baginya dia kaum, min duniha, dari dekat atau sisinya mereka, sitron, pada suatu tutup. Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Kadzalika, yaitu seperti itu, waqad ahatna, dan sungguh telah meliputi oleh kami, bima ladaihi, bima, pada suatu ladai yang ada di sisinya Dzulqarnain, khubron, pada kabar berita, pada ilmu pengetahuan. Ini yang kedua, ini season yang kedua, yaitu ayat yang ke-89 hingga ke-91. Arah perjalanannya Dzulqarnain juga jelas, yaitu menuju ke arah timur hingga sampai ke tempat terbitnya matahari. Sedangkan menurut penelitian para ilmuwan bahwa tempat terbitnya matahari atau matli'a syamsi, matli'a syamsi itu berada di sekitar daerah atau negara-negara di Kepulauan Kiribati. Kepulauan Kiribati itu berada di sebelah timurnya persis Indonesia, yaitu di sebelah timurnya lagi Pulau Irian Jaya. Mari kita lihat peta dunia. Dari perjalanan Dzulqarnain mulai Mesir menuju ke arah barat, melalui Laut Mediterania, menyusuri Samudra Atlantik, sampai kepada tempat terbenamnya matahari, yaitu Maghrib Syamsi. Dari Maghrib Syamsi tidak langsung ke barat terus, ya. Kalau ke barat terus nanti ke Amerika. Amerika kan barat, tetapi ke selatan, menyusuri Samudra Hindia, kemudian ke arah timur sampai ke tempat terbitnya matahari, yaitu Matli'a Syamsi, yang berada di timurnya Indonesia. Sehingga sangat memungkinkan sekali bahwa perjalanan Dzulqarnain bersama tentara-tentaranya, mereka semua adalah dakwah di pulau-pulau yang ada di Nusantara. Sehingga bisa kita mungkinkan bahwa orang-orang yang ada di Nusantara, yaitu di Indonesia, itu sudah ada sebelum Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain kita perkirakan ya hidup pada zaman Nabiullah Musa, yaitu tahun 1500 sampai 1400 sebelum Masehi. Sehingga bahwa peradaban ada di Nusantara itu sudah kuno, ya. Mengapa begitu? Kan di dalam ayatnya dijelaskan, hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sehingga apabila telah sampai oleh Dzulqarnain sampai ke tempat terbitnya matahari, dia mendapati matahari itu terbit di atas suatu kaum, ya. Di timur saja, yang timur jauh, timurnya Indonesia, sudah ada kaum lam naj'al lahum min duniha sitra, yang tidak menjadikan oleh kami, kata Allah, untuk mereka kaum itu di bawah mereka atau di atas mereka, dekat mereka, sitron, suatu penutup, tidak punya atap rumah, tidak punya pohon-pohonan, tidak punya tempat untuk berteduh atau untuk baju. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa karena memang tanahnya tandus, gersang, kering, kerontang, tetapi memang ada air, mereka selalu berlindung di air atau di tebing-tebing yang ada di lautan. Yang ada di sebelah timur Indonesia saja sudah ada kaum, apalagi di Indonesia, di pulau-pulau yang ada di Nusantara. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa tahun 1500 hingga 1400 atau sebelumnya, mungkin tahun 2000-an sebelum Masehi, peradaban di Indonesia itu sudah peradaban manusia normal, bukan seperti yang digambarkan orang-orang primitif dan seterusnya, bukan. Adalah peradaban yang sudah maju, yang sudah menjadi manusia yang seutuhnya, tidak seperti peradaban yang ada di timurnya Indonesia. Lanjut, thumma atba'a sababa, kemudian mengikuti oleh Dzulqarnain sababa, pada jalannya, hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla.
hatta idza balagha, sehingga apabila telah sampai oleh dia Dzulqarnain baina saddaini, di antara dua tutup besar. Dua tutup ini para ulama menafsiri dua gunung. Dua gunung besar, wajada mendapati oleh dia Dzulqarnain min dunihima, dari dekatnya dua gunung itu, qauman pada suatu kaum, la yakaduna yang hampir saja, la yafqahuna tidak memahami oleh mereka, qaulan pada suatu perkataan. Ini arahnya wallahu taala alam bisawab, apakah Dzulqarnain dari tempat terbit matahari tadi menuju ke selatan, ke Antartika, ataukah ke utara? Wallahu ta'ala alam biswab ini, ataukah ke barat lagi? Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Ini ya nggak jelas kan? Ya tidak seperti tadi yang pertama. Kalau yang pertama tadi sampai kepada tempat terbenamnya matahari, yang kedua sampai tempat terbitnya matahari. Lah yang ketiga ini sampai kepada dua gunung. Lah dua gunung ini letaknya di mana? Inilah menjadikan para ulama berbeda tafsir. Mereka mendapati suatu kaum yang hampir saja kaum itu tidak memahami perkataan, tetapi karena Dzulqarnain sudah dikasih ilmu oleh Allah yang kadzalika waqad ahadna bima ladzi khubra, maka Dzulqarnain bisa berdialog dengan mereka. Qalu ya Dzulqarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qalu, berkata oleh mereka, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, yufsiduna, yaitu orang-orang yang merusak oleh mereka Ya'juj wa Ma'juj, fil ardi, di muka bumi. Fahal naj'alu, maka apakah menjadikan oleh kami, kata mereka, laka bagimu, kharjan, pada suatu upah, jalan keluar, ala anta ja'ala, atas sekiranya menjadikan oleh engkau, bainana, di antara kami, wa bainahum, dan di antara mereka, saddan, pada suatu tutup dinding penghalang. Qala ma makanni fi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Qala, telah berkata oleh Dzulqarnain, ma makanni, sesuatu yang telah mendudukkan oleh Allah, memberikan oleh Allah ini kepadaku, fihi, ya, memberikan ini kepadaku, fihi, di dalamnya, ma rabbi, oleh Tuhanku, kata Dzulqarnain, khairun, yaitu lebih baik. Fa'inuni, maka tolonglah oleh kalian ini padaku, biquwwatin, dengan kekuatan penuh, ya, mengerahkan seluruh pasukan dan rakyat, aj'al, akan menjadikan oleh kami, aj'al, akan menjadikan oleh saya, kata Dzulqarnain, bainakum, di antara kalian, wa bainahum, dan di antara mereka, radman, pada suatu dinding penuh, penutup penghalang. Atuni, datangkanlah oleh kalian ini padaku, zubrul hadid, pada potongan-potongan besi, hatta idza sawa, sehingga apabila telah sama rata oleh dia zubrul hadid, baina suddafaini, di antara dua pucuknya gunung, qala, maka berkata oleh dia Dzulqarnain, unfukhu hatta idza ja'alahu nara, qala atuni ufriq alaihi qitra. Unfukhu, tiuplah oleh kalian. Oh, niupnya bukan pakai mulut loh ya ini. Oh, nanti ditiup pakai mulut mana bisa, besi begitu banyak yang menutupi dua gunung ditiup pakai mulut. Maksudnya ya dengan menggunakan teknologi yang besar, yang canggih. Coba bayangkan, dua gunung besar ditutup dengan lempengan-lempengan besi, potongan-potongan besi. Lawang dua kecil saja, dua undukan tanah kecil saja atau rumah saja itu membutuhkan tenaga dan waktu yang sangat lama. Nah, ini dua gunung besar yang akan menutup, memagari dua kaum, ya, dua peradaban, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang mana jumlah mereka lebih banyak 99% daripada jumlah seluruh anak manusia Adam, ya. Mereka lebih banyak 99%, ya, coba. Kemudian unfukhu, tiuplah oleh kalian, hatta idza ja'ala, sehingga apabila telah menjadikan oleh tiupan itu pada lempengan-lempengan batu, potongan-potongan besi, naron, pada api, qala, maka berkata oleh dia Dzulqarnain, atuni ufriq alaihi qitra. Atuni, datangkanlah oleh kalian ni padaku, kata Dzulqarnain, ufriq, maka akan menuangkan oleh aku, alaihi, atasnya, zubrul hadid, atas potongan-potongan besi itu, qitran, pada tetesan-tetesan. Menurut sebagian ulama di tafsir, tetesan ini adalah tetesan yang terbuat dari tembaga atau baja yang sudah dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi sekali sehingga mendidih dan mencair, kemudian dicampurkan, ya, dijadikan perekat pada potongan-potongan besi. Coba kita bayangkan,
Saat sebelum Masehi sudah ada teknologi yang sangat canggih, teknologi kimiawi, yang mana besi-besi itu ditumpuk tidak tahu berapa ribu ton. Kemudian tetesan-tetesan tembaga dan baja itu dicairkan, kemudian dituangkan di atas potongan-potongan besi itu untuk menjadi pagar. Nggak ada nih ya, pagar tembok besi yang terbuat dari besi dicampuri dengan kekuatan tembaga ya dan baja. Mana ada, ini bukan tembok Cina, bukan juga tembok yang ada di Turki, tidak, bukan tembok yang ada di Rusia, bukan. Ini mereka itu kan temboknya cuma tembok batu bata atau tembok dari batu. Ini tembok dari besi yang dicampur dengan tembaga atau dengan baja. Famasta'u, lalu tidak akan mampu oleh mereka Ya'juj Ma'juj ayadharuhu, pada sekiranya menaiki oleh mereka pada temboknya Rodman, wa masta'u, dan tidak akan mampu oleh mereka lahu baginya Rodman nakban pada pelubangan. Jadi Ya'juj Ma'juj tidak akan mampu mendaki pada besi itu, tumpukan besi yang sudah dibuat, dan juga tidak akan mampu melubanginya karena memang kecanggihan teknologi yang dibuat oleh Dzulqarnain, ilmunya yang langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Dzulqarnain bisa ngomong dengan siapapun, ya kan? Orang yang tidak dipahami ucapannya saja juga Dzulqarnain bisa berdialog. Kadzalika waqad ahadna bima ladaihi khubra. Kemudian bagaimana dan di mana letaknya Ya'juj Ma'juj? Ya wallahu taala alam bisawab. Kemungkinan dari tempat terbitnya matahari itu dari Kiribati, kemungkinan Ya'juj Dzulqarnain itu menuju ke arah selatan, ya, ke Antartika, ke kutub, atau ke utara, atau ke barat. Wallahu taala a'lamu bisawab.